gue liatin nih bagian itu. Cuman emang pikiran pandangan gue itu kayak bukan pendopo, cuman kantin, tapi semacam apa namanya, bukan di tiangnya itu kan ada tiang ya. Itu gue ngeliat bayangan hitam gede. Nah, bayangan hitam gede itu gue ngeliat jelas itu. Gue bingung, ini pikiran gue masih positif. Gue mencoba berpikir positif, cuman energi di tubuh gue susah untuk melawan itu. Udah itu pohon tinggi gede, gue ngeliatin gini. Nah masih ada tuh kan, nah tinggi gede. Selang beberapa menit temen gue datang, itu bayangan nggak ada, hilang. Gue lihat itu apa ya, gue pikir itu karpet disenderin, tapi dalam logika karpet ngapain disendiri malam-malam di situ. Tinggi gede. Ya udah gue berpikir positif karena gue nggak mau bikin nih anggota event tersebut, anggota acara tersebut makin kacau kan. Ya udah, selang beberapa jam teman-teman gue datang, itu bayangan hilang. Udah, tapi itu bangku kursi masih posisi malang itu bangku. Ya udah, temen gue datang nih, terus dia datang, bayang nggak ada. Ngobrol, tapi pandangan gue tuh nggak bisa habis dari itu. Gue mencoba untuk mengalihkan, susah banget, itu nggak bisa. Ya udah, nah setelah itu setelah beberapa jam 2 itu ada kegiatan jurit malam. Ya kan beneran jurit malam. Nah ya udah, pas mau jurit malam di situ bener-bener emang lumayan energinya main ini kan ya. Gue bareng nih sama temen gue, diajak nih, oke gue ikut jurit malam karena gue nggak mau nih, takutnya kan anggota yang lain nih, takut pesertanya nih ada kejadian yang nggak diinginkan nih, takutnya. Ya udah, gue ikut. Itu pas udah pada nyampe di gerbang, itu gue ngeliat kayak ada sosok kayak masuk ke dalam barisan tersebut gitu. Itu kan emang bikin barisan kan ya, gitu. Berkelompok kan ya, benar ya. Kalau boleh tahu bang, itu sosok banget ya masuk barisan itu ya dia nggak terlalu tinggi, cuman agak gelap gitu, kayak gelap, tapi gelapnya tuh bukan gelap sawo matang, tapi kayak lebih agak pekat. Iya. Itu gue mikirnya mungkin anggota ini kan ya, karena gue nggak, padahal dalam hati gue tahu ada ikut. Oke, gue awasin terus kan. Maka di situ gue sama temen gue posisi paling depan. Gue pengen ini, maksudnya gue tahu nih, karena daerah sini nih, daerah sekolah yang gue datengin ini itu dapet yang 3 kuburan kata temen gue ya. Tuh emang gue pas udah ini emang di sini emang gak enak kan hawa-hawanya. Ini kayak sekarang gak enak nih kan. Nah ya udah, setelah gue udah jalan kan ada beberapa pos, bener gak ya? Ada 3 pos nih. Tadinya nih ada rencana awal pos 1 nih ya. Pos 1-nya ini kayak berupa kayak tempat, kalian tahu lah, kayak model kayak steam motor tapi kayak terbengkalai. Bekas steam motor. Ya bekas steam motor gitu kan. Ada pohon-pohon pisang. Belakangnya itu kebun. Di situ pas gue baru nyampe, itu gue mantau, gue ngeliat kayak sosok kayak pocong gitulah berdiri di pohon pisang itu. Kebun itu ya? Di kebun itu. Makanya gue samperin kan, gue senterin. Gue untuk mencari aman. Udah kan, ya udah gue samperin karena gue orangnya penasaran nih, nggak ada. Ya udah, gue balik, gue bilang ke temen gue, bilang kan, wah ini situasi nggak aman, mendingan pindah tempat aja. Ya udah, si Agung nyaranin nih ke peserta yang lain untuk pindah tempat, panitia yang lain. Ya udah, akhirnya berinisiasi pindah tempat, nyari buat tempat lain. Rupanya setelah pindah ke tempat lain, pas perjalanan, pas udah nyampe tempat pastinya nih pos 1, rupanya depannya rumah kosong. Energinya makin tambah. Jadi gue kira wah tempatnya agak terang gitu kan, karena bukan apa-apa. Gue lihat di situ kan anak-anaknya masih pada kayak ini kan ya, maksudnya energinya nggak terlalu banyak. Takutnya kejadian yang nggak diinginkan, kejadian kayak gitu. Terlalu energinya. Iya. Ya udah. Gue pengen bilang juga gue nggak enak, karena kan gue ibarat undangan mereka kan ya.
bukan siapa-siapa gitulah kan undangan. Ya udah, gua lihat itu rumah kosong udah gak enak. Ya udah, temen gua ngajak pindah ke pos 2 karena posisinya masih di situ nggak enak. Cuman gua di situ tadinya nggak mau karena apa? Gue takut nih kejadian nih anak-anak ini pada kayak kesurupan. Itu perjalanan kedua, pos kedua. Nah pos kedua tuh nggak ada apa-apa. Pokoknya titik ya karena kan gue ngedatengin 2 tempat doang, pos 1 sama pos 2 nih. Tapi pos 2 nggak terlalu mencekam. Tapi yang pos 2 nggak terlalu mencekam. Tapi yang pos 1 ini mencekam karena depannya rumah kos. Itu kalau nggak salah di sebelah kirinya tuh udah pohon gede, itu pohon asem kalau nggak salah. Iya benar. Nah itu dia pohon asemnya itu justru energinya makin menggabung dia. Iya. Antara rumah kosong dan pohon asem. Iya. Kalian tahu lah kalau bahasa orang zaman dulu pohon asem itu tempatnya apa ya? Tempatnya begitulah, ya kan. Ya udah, alhasil beberapa ini karena gue udah energi yang gak enak, gue ngobrol nih sama salah satu temen mereka juga. Ngobrol di kayak depan rumah orang tuh kayak ada bubuk-bubuk gitu ya. Gue nongkrong di situ sampai ini, bla 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 ngobrol. Ya udah, balik akhirnya. Alhamdulillah di situ nggak terlalu lama ya, selang ya beberapa jam abis pas azan subuh, balik. Ya udah, pas perjalanan aduh enak kalau Aman bang? Aman, insyaallah. Nah terus pas perjalanan balik udah nyampe dapos kan, itu pas awal masuk udah kan emang gak ada apa-apa. Nah udah gua kembali nih ke tempat yang awal gua tadi, belakang. Nah pada saat itu pas gue udah nyampe, nah temen gue bilang dia pengen siap-siap buat pelantikan, dia pengen ke depan kan. Ya udah, gue ditinggal sendiri posisi itu kan. Nah gue lagi tidur karena gue posisi sudah ngantuk. Itu gue lagi tidur begini. Itu gue dijegrekin depan, karena kan emang kayak emang itu kantin kan ya, kayak meja kantin. Ada tempat duduk kita ke tengah. Gue dijegrekin kayak sosoknya kayak gede, kayak gitu bapak lah. Gue dijegrekin, sampai gue tidur tuh. Gue kayak disuruh kayak begini dulu tuh. Oh, disuruh ngeliat dia ya? Iya, disuruh kayak gini dulu. Sampai gue udah emang karena posisi badan gue udah lelah banget, ngantuk. Gue udah nggak kondisi, gue udah emang gue orang kalau udah ngerasain kayak gitu udah gue tidur aja kan untuk ngembaliin energi gue. Tapi tetap aja gue selesai gini itu benar-benar gue ditongolin benar gede ini yang serem dah gitu. Ya udah, karena gue udah posisi udah ngantuk, gue udah bodo amat di situ. Ya udah, entah kenapa pas semenjak gue udah datang ke tempat itu, gue kayak kebelat untuk buang air kecil. Entah itu energinya apa, gue padahal nggak banyak minum tuh di situ. Mungkin hawa malam ya? Mungkin. Iya, positifnya kita hawa malam. Padahal gue udah tahu nih ini balasan mereka nih kan. Gue balik kencing, gue ke kamar mandi nih, posisinya deket nggak jauh dari tempat ini. Gue kamar mandi itu posisinya pojok kamar mandi 1, ada 4 kamar mandi, betul nggak ya? Ini ada lampunya nyala, ini 2 kosong kayak kamar mandi kosong, yang 1 pojok nyala lampunya. Pas gue kencing jeder, gue masuk, gue tutup pintu, gue udah selesai buang air kecil, gue keluar. Itu kayak ada yang ngeliatin di 2 kamar mandi kosong ini, tapi gue nggak terlalu merhatiin di kamar mandi yang mana nih, pokoknya 2 kosong nih ya. Itu 2 antara di mana itu ada yang ngeliatin gue pengen nyamperin tapi teman gue ini manggil, karena teman gue karena udah bisa ngerasain dia takut ini. Ya udah, gue lanjutin keluar. Setelah itu pandangan gue beda, langsung ke kamar mandi karena mau kamar mandi gitu. Ya udah, karena emang posisi badan gue udah lelah banget untuk ngebalikin energi. Udah habis subuh, ya udah setelah habis subuh itu gue teman-teman gue pas pelantikan udah mulai tuh matahari terbit. Ruang OSIS kan tadinya ada orang diisi untuk panitia pada tidur, kosong kan karena pada pelantikan. Ya udah, gue diajak nih temen sama salah satu temennya dia nih ya untuk tidur di ruang OSIS tersebut. Ya udah, karena badan gue udah lelah, gue tidur. Temen gue udah pada tidur. Nah pas gue masuk karena gue udah lelah, temen dia itu udah tidur, gue tidur kan.
entah kenapa pas gue tidur itu gue mimpi kayak di tempat kosong sepi, nggak ada apa-apa, pokoknya kayak di lapangan atau apa ya. Pokoknya kanan kiri sepi, gelap semua. Gue bingung nih apaan gitu kan ya, sama sekali nggak ada kayak bisikan gitu, nggak ada, tapi gue dimimpiin kayak itu gitu. Apakah abang bisa dibilang dibawa ke dimensi lain atau gimana? Entah, kayaknya seperti itu sih. Cuman di situ sontak langsung gue bangun, cuman badan gue terasa kayak pegel banget, padahal gue nggak ngapa-ngapain di situ. Mungkin karena energinya ya. Ya udah, pas gue ini sama yang gue rasain itu, gue biasa tidur tuh kalau ke tempat kayak bukan di rumah gue sendiri itu gue kadang nggak kayak nggak betah lah ibaratnya. Nggak bisa pulas ya? Iya, nggak bisa pulas. Ini gue nggak tahu kenapa dibikin pulas banget gitu. Sampai pagi sampai siang pun gue dibikin pulas banget. Padahal gue kalau di rumah atau di tempat-tempat lain tuh gue susah banget buat tidur. Itu gue ngelawan tidur. Emang gue orang suka begadang kan. Tapi itu susah banget. Gue dibikin tidur mau pulas. Ya udah, gue situ wah udah nggak beres ya tidur. Nah ya udah keesokan ke beberapa jam gue bangun, udah siangan lah ya, siangan ya. Temen gue bangunin untuk ngajak gue pulang. Nah ya udah gue udah ini berat, udah, tapi gak tau kenapa badannya kayak masih belum normal. Kayak biasanya kan kalau tidur udah lama gitu gue biasanya udah seger lah, ini kayak pegel banget, udah kayak gak karuan, padahal gue ngapa-ngapain gitu kan. Karena pegel banget. Ya udah, pas hari itu juga gue nanya ke teman gue, ini dia, gue nanya ada yang itu nggak, gue kodein ada yang kesurupan nggak gitu, karena gue tahu nih kalau misalnya ada ngerinya bahayanya gitu, kasihan juga kan. Walaupun latihan dasar kepemimpinan, cuman kalau kena kayak gitu kan kasihan gitu ya. Mereka belum bisa ngelawan. Iya, masih benar, itu dia. Makanya di situ ya udah gue pulang. Udah setelah itu ya udah, cuman kayak gue lihat pas gue pulang, pas gue ambil tas itu dari kamar mandi kayak ada sosok putih, kayak dia senyumin gitu, kayak ibarat kalau orang ini mah terima kasih udah datang. Perpisahan ya. Ya udah gue keluar, udah tuh pas nyampe lapangan ya udah, setelah situ udah nggak ada, aman nih. Aman. Oke, untuk Bang Dava, terima kasih sudah mampir di channel Kopi Malam, dan terima kasih juga telah membagikan pengalamannya yang bisa dibilang lumayan sini ya, sampai merasa kesini nih hawanya nih. Ya Bang ya? Iya benar. Oke, untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan kalau kalian punya pengalaman horor boleh ditulis di kolom komentar, kita saling sharing aja. Oh ya, pesan jangan bengong nonton video ini. Oke, sana ya, jangan bengong. Jangan bengong nonton video ini, tetap baca-bacaan. Sesuai siap. Ajaran masing-masing. Siap. Oke, terima kasih untuk Bang Dava yang telah hadir. Iya. Sekian dari gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.